Assalamualaikum Bu Iim, gimana nih kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah, Mbak Devi, kabar saya baik-baik saja. Gimana nih kabarnya dengan Bu Devi sendiri? Sehat juga kan? Alhamdulillah Bu, saya sehat juga ini. Wah, senang Hmm. sekali hari ini saya mendengar Bu Iim mau melakukan coaching ya besok. Iya tuh Bu Devi, kemarin kan ada temen gitu ya yang pengen cerita, pengen curhat kepada saya gitu. Sehingga insya Allah besok itu saya akan melakukan coaching dengan salah satu teman guru yang pengen curhat kepada saya itu Bu Devi. Oh begitu. Tujuan Bu Iim untuk melaksanakan coaching itu apa Bu? Ya, karena teman saya kemarin tuh bercerita kalau memiliki permasalahan yang ingin disampaikan kepada saya gitu nggih. Nah, saya ya bertujuan untuk menggali informasi sedalam-dalamnya tentang permasalahan teman saya itu, Bu. Dan kalau bisa itu bagaimana supaya teman saya itu bisa menemukan solusi sendiri terhadap permasalahan itu. Dan rencana saya dalam kegiatan coaching besok itu saya menggunakan alur tirta gitu yang terdiri dari tujuan coaching itu sendiri apa, kemudian identifikasi, mungkin mengidentifikasi permasalahan apa faktor penyebabnya dan lain sebagainya gitu. Kemudian rencana aksi dari teman saya itu untuk menyelesaikan permasalahannya dan juga bentuk tanggung jawab dalam hal pengambilan keputusan yang baik gitu. Itu rencana saya, tujuan saya untuk coaching besok begitu Bu Devi. Ya, sudah bagus sekali. Jadi rencananya besok mau menggunakan alur tirta ya Bu ya. Oke, Ya. betul. Lalu kompetensi apa Bu yang akan Bu Iim kembangkan pada waktu coaching tersebut? Kompetensi yang ingin saya kembangkan besok pada waktu melakukan coaching dengan teman saya itu yaitu yang pertama saya bisa hadir secara penuh gitu untuk mendengarkan teman saya tadi gitu segala curhatan, segala cerita teman saya gitu. Saya akan menjadi pendengar yang baik gitu. Kemudian yang berikutnya, bagaimanakah saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga bisa memancing teman saya itu untuk menemukan solusi atau menemukan apa ya dari permasalahan tadi bagaimanakah cara menghadapinya gitu. Gitu Bu dan bagaimanakah menimbulkan rasa percaya diri pada teman saya bahwa teman saya itu sebenarnya mampu gitu untuk menyelesaikan semua permasalahannya mungkin hanya karena kurang pede aja gitu Bu Devi. Oke, berarti ada 3 kompetensi ya Bu ya yang nanti mau akan Iya dikembangkan itu. betul. Yang pertama ada kesadaran penuh, yang kedua menjadi pendengar Hmm, aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, begitu ya. iya betul. Lalu untuk indikator pencapaian pengembangan dari coaching tersebut Bu apa? Ya indikatornya ya sesuai dengan kompetensi yang ingin saya kembangkan tadi ya Bu Devi. Jadi eh, bagaimanakah teman saya tadi bisa menemukan solusi dari permasalahannya, kemudian teman saya itu apa ya memberikan penguatan kepada teman saya bahwa teman saya itu sebenarnya mampu begitu dan ya membuat rasa percaya diri pada teman saya begitu Bu Devi. Wah, ya sudah bagus sekali ini Bu. Semoga saja proses coaching besok berjalan dengan lancar ya Bu ya. Saya yakin Bu Iim Amin. Nggih. bisa menjadi coach yang baik. Semoga saja Bu Devi ya, pokoknya kita sama-sama belajar lah begitu. Bagaimanakah kita bisa menjadi Nggih. pendengar yang baik begitu Bu Devi. Nggih. Saya rasa cukup ya Bu ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Nggih. Nggih, terima kasih juga Bu Devi. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Iip. Waalaikumsalam Pak Gumelar. Mohon maaf, izin Bu mengganggu waktunya untuk membicarakan sesuatu. Tapi boleh kan kalau kita mungkin ngobrolnya di taman sebelah sana Bu. Oh ya, baiklah Pak Gumelar, boleh saja. Dengarin ini ya, kok ada permasalahan apa ini? Kok pengen ngobrol-ngobrol dengan saya? Gini, eh, gini Bu, saya itu sebenarnya ada perasaan yang kurang enak, pengen Hmm. cerita ke Bu Iim. Itu pun kalau Bu Iim ada waktu longgar sekarang ini.
Alhamdulillah Pak Gumelar, hari ini saya ada waktu longgar karena yang full ngajar itu sudah tadi pagi. Gitu nggih. Nah, monggo mau cerita apa? Mungkin ada perasaan bagaimanakah hari ini yang perlu disampaikan dengan saya, Pak Gum? Jadi gini Bu, beberapa hari ini saya itu mendengar ada Hmm, kasak kusuk gitu ya Bu tentang diri saya nih yang iya, kebetulan kan dijadikan sebagai koordinator program Adiwiyata oleh Bapak Kepala Sekolah. iya. Saya mendengar ada beberapa guru senior itu membicarakan saya, apa saya mampu itu. Karena Mm-mm. saya kan guru baru di SMA ini. Beberapa guru senior itu menganggap saya belum pantas mendapatkan tugas tersebut. Padahal kan Bu Im juga tahu nih, Mm-mm. bahwa penunjukan saya ini itu saya pun sendiri tidak bisa mengelak lagi Bu dengan alasan apapun. Mm-mm. Ya, emang benar Pak Gumelar. Mungkin saya juga beberapa waktu lalu pernah mendengar itu gitu, nggih, bahwa ada kasak kusuk seperti itu, terutama guru-guru yang senior. Jadi ceritanya hari ini Pak Gumelar itu galau gitu ya, dan Oke, karena ada kasak kusuk tadi sehingga menurut Pak Gumelar sendiri mungkin karena dibicarakan di belakang sehingga tidak nyaman gitu ya Pak Gumelar ya. iya Bu, benar. Kenapa ya Bu, eh, para senior itu kok ceritanya kasak kusuknya seperti itu? Apa mereka tidak percaya kalau saya itu bisa ya Bu? Mungkin bukan kok tidak percaya gitu ya Pak Gumelar kalau menurut saya sendiri gitu nggih. Tapi mungkin karena melihat, memahami bahwa Pak Gumelar ini sebenarnya mampu, punya kompetensi gitu nggih. Sehingga teman-teman merasa karena baru dianggap tidak mampu gitu ya. Tapi mungkin dengan adanya pembuktian dan lain sebagainya bisa saja anggapan itu nanti bisa lama-lamaan bisa menghilang. Nah, kalau menurut Pak Gumelar sendiri gini nggih, supaya teman-teman itu percaya kalau uh, Pak Gumelar ini sebenarnya mampu. Ini kira-kira Pak Gumelar membuktikannya bahwa anggapan para senior tadi itu tidak benar, bagaimanakah? Saya itu belum tahu ya Bu, masih bingung juga sebenarnya. Ingin protes langsung juga malah bisa kacau semuanya. Mm-mm. Ya, mungkin saya akan menyusun beberapa rencana terlebih dahulu untuk membuktikan bahwa saya mampu walau belum lama di sekolah ini, Bu. Ya, uh, mungkin ini ya Pak Gumelar tadi sudah punya rencana gitu nggih. Dan kalau seperti yang mungkin kalau protes itu kan malah nanti jadi kacau juga komunikasi jadi kurang baik seperti yang Pak Gumelar katakan tadi. Sekarang saya paham apa yang dirasakan oleh Pak Gumelar. Nah, sekarang eh, menurut Pak Gumelar tadi kan punya rencana untuk membuktikan itu gitu nggih. Oke. Menurut Pak Gumelar sendiri rencana-rencana itu seperti apa ya Pak Gumelar kalau saya boleh tahu? Untuk rencana saya itu ada beberapa tahap, Bu. Yang pertama, saya akan membentuk tim Mm-mm. terlebih dahulu yang Iya, terdiri dari beberapa pokja. Nah, masing-masing nggih, pokja dikoordinir oleh guru senior. Kemudian nggih. koordinator pokja berdiskusi menunjuk anggota timnya. Nah, Mm-mm. pokja-pokja tersebut misalnya ada konservasi air, hemat Iya, energi, kemudian pengolahan lahan sampah, dan yang lain-lain gitu Bu. Nah, mm-mm. dari masing-masing pokja nanti itu berkoordinasi untuk menyusun rencana kerja yang berkaitan dengan bidangnya masing-masing Bu. Lah itu malah Pak Gumelar sebenarnya sudah punya planning, sudah punya rencana yang menurut saya sendiri itu rencana yang bagus gitu nggih. Sultan punya planning yang bagus gitu nggih, dan saya rasa planningnya tadi juga luar biasa dengan membentuk apa ya koordinator tadi nggih, koordinator dari masing-masing pokja di mana koordinatornya itu mungkin bisa dipilih dari guru-guru Oke. senior tadi gitu nggih, seperti yang Pak Gumelar sampaikan tadi nanti koordinator
dari masing-masing Pokja tadi bisa membentuk timnya, kemudian mungkin menyusun program seperti yang Pak Gumelar katakan tadi gitu nggih. Itu saya yakin Pak Gumelar mampu mengkomunikasikan hal tersebut gitu nggih, semua planning, semua rencana yang sudah Pak Gumelar susun tadi bisa dikomunikasikan dengan baik dengan timnya begitu nggih. Nah, berarti sekarang Pak Gumelar sudah siap nih sebenarnya untuk melaksanakan program tadi. Insya Allah, insya Allah siap. Dari gambaran sekilas tadi yang barusan kita obrolkan, insya Allah siap. Ya, ya semoga saja semua yang direncanakan Pak Gumelar tadi bisa terlaksanakan dengan baik itu ya Pak ya. Nah, setelah ada rencana tadi, kemudian kalau Bu Im boleh tahu nih, bagaimana sih komitmen Pak Gumelar sendiri untuk rencana-rencana program tersebut gitu supaya bisa terlaksana dengan baik gitu. Untuk komitmen saya sendiri itu tetap melaksanakan program yang sudah kita koordinasikan bersama, terus menjalin komunikasi yang baik, lebih baik gitu ya dengan guru-guru senior, kemudian juga teman sejawat maupun guru yang lebih muda. Jadi saya berusaha tetap komitmen untuk berkomunikasi dengan baik siapapun nanti yang ada di keanggotaan saya gitu Bu. Oh gitu nggih, alhamdulillah kalau gitu berarti intinya Pak Gumelar sudah mantap gitu nggih untuk melaksanakan segala rencana tadi. Nah, ini kalau boleh tahu juga misalnya di perjalanan gitu nggih, ada mungkin satu rencana atau planning yang mungkin kurang sesuai gitu dengan yang diharapkan. Menurut Pak Gumelar sendiri bagaimanakah untuk menangani hal tersebut gitu? Ya gini Bu, kalau mungkin yang namanya rencana kan kita hanya bisa merencanakan gitu Bu. Kadang waktu yang nanti bisa menjawab. Untuk terkait kendala-kendala, kalau mungkin berkaitan dengan komunikasi tadi Bu, berarti saya mungkin butuh pihak lain untuk bisa memediasi. Mungkin saya bisa berkoordinasi dengan kepala sekolah juga. Kemudian kalaupun terkait dengan perencanaannya yang ada kendala, tentunya sebagai ketua kegiatan, berarti saya harus memiliki planning lebih banyak, tidak hanya satu planning A, tapi harus ada planning B, C, dan mungkin seterusnya. Jadi untuk hal-hal yang mungkin saja bisa terjadi di tengah jalan, insya Allah sudah akan bisa teratasi gitu Bu, melalui Oke, alhamdulillah gitu ya. Jadi intinya Pak Gumelar bisa melibatkan gitu kan, punya rencana untuk melibatkan semua pihak termasuk stakeholder yang ada di sekolah gitu nggih. Supaya perencanaan tadi bisa berjalan dengan lebih mantap gitu ya, bisa berjalan dengan baik. Namanya perencanaan ya tentu saja mungkin di tengah perjalanan ada kendala, tapi yang terpenting kan Pak Gumelar sudah punya planning berikutnya gitu untuk mengatasi gitu. Nah, tentang berbagai macam perencanaan dan komitmennya gitu, bagaimanakah perasaannya Pak Gumelar hari ini setelah ada sesi bercerita seperti ini? Perasaannya luar biasa Bu, senang sekali. Rasanya itu lega, perasaan saya itu lega, mendapatkan pencerahan, mendapatkan sharing pengalaman dari Ibu tadi terkait permasalahan yang saya hadapi. Terima kasih Bu Iim atas pencerahannya hari ini. Itu Bu, senang sekali. Terima kasih pokoknya. Oke, sama-sama Pak Gumelar. Ya, semoga saja semua hal yang direncanakan oleh Pak Gumelar tadi, semua komitmennya bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya, bisa berkomunikasi dengan baik juga, dan akan membawa hasil yang baik juga untuk Pak Gumelar sendiri dan juga teman-teman. Dan yang terpenting kan ternyata anggapan dari teman-teman tadi tidak benar atau kurang benar. Gitu ya Pak Gumelar ya? Iya Bu. Oh iya Bu, sepertinya bel masuk sudah berbunyi Bu. Izin saya kembali ke kelas terlebih dahulu ya Bu. Oke, silakan Pak Gumelar. Karena hari ini saya jamnya masih kosong ya, silakan mengajar. Saya akan kembali ke ruang dulu. Ya, terima kasih ya Bu. Oke, silakan. Assalamualaikum Bu Iim. Waalaikumsalam Bu Devi. Iya, gimana perasaan Bu Iim nih setelah selesai melakukan coaching hari ini? Alhamdulillah, rasanya senang sekali Bu Devi bisa membantu teman untuk menemukan solusi dari permasalahan gitu nggih. Dan
Saya rasa apa ya, perlu penguatan lagi terutama untuk saya Bu Devi dalam melakukan coaching karena mungkin ada beberapa mungkin ya kelemahan gitu nggih dalam coaching tadi gitu. Oh begitu. Mungkin dari kelemahan itu, kelemahan apa yang nantinya akan ingin dikembangkan lagi, Bu? Mungkin kalau saat nanti akan melakukan Mungkin coaching begini lagi. Bu Devi, tadi kan mungkin dalam menggali informasi gitu nggih, saya mungkin kurang kurang bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Nah, itu mungkin itu yang Mmm. perlu saya latih kembali, saya kembangkan kembali gitu Bu Devi. Oh iya. Tadi, saya lihat juga, alur tirtanya sudah tampak Ibu dari tujuan Mm-mm. utama, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab semuanya sudah tampak. Lalu untuk komponen apa lagi, yang akan dikembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini? Saya ingin bisa itu loh Bu Devi, bagaimanakah menggali informasi yang lebih mendalam gitu. Kemudian bisa menjalin komunikasi, menumbuhkan komunikasi yang baik antara saya dengan coach saya gitu nggih. Ini jadi harus ada rasa percaya diri gitu yang kalau sebenarnya kita mampu berkomunikasi yang lebih baik dari yang tadi sebenarnya begitu Bu Devi. Iya. Oke, begitu ya, Bu, ya. Tapi saya rasa Bu Im tadi sudah bagus sekali kok, proses coachingnya kepada Pak Gumelar. Semoga kedepannya lebih sukses lagi ya, Bu. Terus semangat. Iya Bu Devi, terima kasih ya. Pokoknya kita harus terus belajar gitu ya Bu Devi ya, Oke, supaya lebih baik lagi. Terima kasih Bu Devi untuk arahannya hari ini. sama-sama Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak Gumelar. Selamat pagi Ibu. Bagaimana kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah kabar yang baik. Kalau Ibu gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah juga Pak Gumelar, saya dalam keadaan sehat dan bersemangat. Karena hari ini saya akan mendampingi Pak Gumelar dalam melaksanakan coaching gitu nggih. Namun sebelum ke tahapan yang utama, pertama kita akan melakukan kegiatan pra observasi terlebih dahulu. Gitu nggih Pak Gumelar? Gitu. Sudah siap Pak Gumelar? Insya Allah sangat siap Bu. Oke. Sejauh ini kira-kira kalau saya boleh tahu untuk persiapan Pak Gumelar sendiri untuk kegiatan coaching itu apa saja nih persiapannya? Persiapan coaching kesempatan kali ini itu sudah saya rencanakan dengan matang, insya Allah sudah bisa segera saya eksekusi. Jadi intinya pelaksanaan coaching akan sesegera mungkin saya laksanakan gitu, sudah siap pokoknya. Oh gitu ya. Nah, pada kegiatan coaching yang akan Pak Gumelar laksanakan, kira-kira fokus pengembangan apa yang menjadi prioritas dari Pak Gumelar sendiri? Jadi, untuk melaksanakan coachingnya kali ini saya akan coba menerapkan atau fokus terhadap alur tirta Ibu. Oh gitu ya, alur tirta yang terdiri dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab itu ya Pak Gumelar ya? Gitu, Ibu. Nah, karena Pak Gumelar rencananya ini akan menggunakan alur tirta, kira-kira poin-poin dalam alur tirta mana yang ingin Pak Gumelar maksimalkan? Apakah poin-poin tersebut akan dimaksimalkan secara bersamaan atau sebagian atau seperti apa Pak Gumelar? Rencana saya pada kesempatan yang coaching kali ini itu saya akan lebih fokus terlebih dahulu kepada bagaimana saya memunculkan pertanyaan berbobot Bu. Nah, alasan saya karena pada bagian inilah yang akan membantu menstimulus coach saya nanti agar dapat mengembangkan kompetensi pribadinya, khususnya dalam mencari solusi yang sedang dia hadapi gitu Bu. Gitu ya. Terdengar sangat cemerlang dan juga sangat bagus rencana dari Pak Gumelar tadi. Berarti ada beberapa indikator gitu nggih yang mungkin ingin dicapai. Nah,
indikator pencapaian apa yang sebenarnya ingin Pak Gumelar capai dalam proses coaching kali ini, Pak? Oke. Indikator pencapaian yang ingin saya capai adalah kemampuan kunci saya tadi dalam menemukan solusi permasalahannya sendiri, Bu, melalui tentunya pertanyaan-pertanyaan pemantik berbobot pada alur cerita, gitu, Bu. Gitu ya. Ya, baiklah Pak Gumelar. Jadi di sini saya sebagai observer ingin menyampaikan juga sekaligus mengingatkan tentang poin penting dalam pelaksanaan coaching, yaitu kehadiran penuh. Nah, Pak Gumelar juga diharapkan nanti bisa hadir secara penuh, gitu, nggih. Kemudian bisa mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, gitu. Dan juga jangan lupa dengan prinsip kemitraan atau setara dengan coaching. Sehingga nanti dalam pelaksanaan coaching itu ada poin-poin penting yang tadi disampaikan itu menjadi titik penilaian saya terhadap Pak Gumelar. Gitu Pak Gumelar. Baik, Bu. Jadi insya Allah semua yang Ibu sampaikan barusan itu sudah menjadi perhatian saya sebelumnya, sehingga saya sudah siap untuk melaksanakannya, Bu. Baguslah kalau begitu. Oke Pak Gumelar, mungkin bisa kita mulai dari proses coachingnya, nggih. Semoga sukses untuk proses coachingnya, gitu. Siap, Bu. Halo Bu Devi, semoga kabar baik nih hari ini buat Devi. Halo juga Pak Gumelar, saya sedang tidak baik-baik saja ini Pak. Iya sih Bu, jawaban Ibu seperti yang tergambar dalam raut wajahnya Bu Devi hari ini. Tapi tenang Bu, pertemuan kita hari ini insya Allah menjadi solusi dan mendatangkan semangat kembali bagi Bu Devi. Amin. Ya, terima kasih Pak. Ini juga harapan saya. Semoga saya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan saya karena memang sebenarnya ada beberapa hal yang ingin saya ceritakan kepada Pak Gumelar. Sangat saya terima dengan senang hati nih Bu. Saya akan siap sedia mendengarkan unek-unek dari Ibu dan selanjutnya kita akan cari jalan keluarnya bersama-sama. Ada cerita apa nih Bu hari ini? Iya ini Pak, tentang anak-anak kita sekarang di sekolah. Saya lihat dan saya rasakan itu semakin hari kok semakin bukannya semakin tambah disiplin, tapi malah sebaliknya gitu Pak. Seolah-olah itu sekolah miliknya sendiri, begitupun juga dengan aturan di dalamnya itu seperti dibuat-buat sendiri begitu Pak. Oh, jadi yang ingin Ibu sampaikan adalah terkait dengan kedisiplinan murid di sekolah ya Bu, benar ya? Iya, benar sekali Pak Gumelar. Hati saya tuh seperti ingin memberontak jika melihat anak-anak sekarang itu yang kurang disiplin. Karena saya merasa punya tanggung jawab sebagai seorang guru. Karena saya tidak hanya mengajar saja atau memberikan materi pelajaran saja di dalam kelas, tapi tentunya saya juga akan menanamkan nilai-nilai kebajikan kepada murid-murid saya gitu Pak. Setuju sekali nih dengan pendapat Bu Devi barusan. Memang kita ini sebagai guru itu harus bertanggung jawab Bu. Selain menyampaikan materi di kelas, tentunya terhadap perkembangan moral anak didik kita. Lalu harapan Ibu ke depan bagaimana? Harapan saya ke depan ingin berpartisipasi dalam mendisiplinkan murid-murid di sekolah. Tetapi dengan melihat perkembangan media sosial sekarang ini, banyak faktor yang menjadi pertimbangan saya, Pak, untuk mendisiplinkan murid. Faktor apa itu ya Bu yang menjadi pertimbangan Bu Devi tadi? Ya, seperti sekarang yang sedang viral ini, Pak, kan banyak ini pemberitaan di media sosial, di media cetak, begitu kan. Sekarang saat ada seorang guru yang berinisiatif ingin mendisiplinkan murid, tapi justru malah menjadi bumerang untuk dirinya sendiri. Banyak wali murid yang salah paham, bahkan tidak sedikit guru yang menjadi korban dari kesalahpahaman tersebut. Benar juga nih Bu, cerita yang baru saja Ibu sampaikan. Guru sekarang itu memang serba salah, gitu ya Bu. Karena apa yang sebenarnya terjadi dengan yang tersiar atau diviralkan di media sosial itu memiliki sudut pandang yang berbeda. Apalagi memang kenyataannya anak-anak sekarang itu tidak bisa didisiplinkan dengan cara-cara seperti zaman kita sekolah dulu. Perlu alternatif
cara lain dalam mendidik anak-anak kita saat ini. Lalu bagaimana rencana Ibu selanjutnya berkaca dari kejadian-kejadian di luar sana tadi yang viral tadi? Iya Pak, dari beberapa pertimbangan tadi, saya memiliki rencana untuk menerapkan, yaitu adalah penerapan segitiga restitusi Pak. Segitiga restitusi, seperti apa itu segitiga restitusi? Iya, segitiga restitusi itu adalah, suatu pendekatan disiplin positif yang berpusat kepada murid gitu, Pak. Artinya pendisiplinan di sini itu menitik beratkan pada tindakan kooperatif kepada murid agar dapat mengidentifikasi sendiri perilakunya, apakah sudah sesuai atau belum dengan nilai-nilai kebajikan, eee, atau disiplin positif itu sendiri. Nah, jika belum, maka murid akan difasilitasi agar dapat memperbaiki sendiri perilakunya dengan menumbuhkan motivasi dari dalam dirinya sehingga tidak terulang kembali dengan kesalahan yang sama. Apakah dalam penerapan segitiga restitusi itu ada tahapan-tahapan yang harus dilalui ya, Bu? Oh iya, ada Pak. Dari dalam penerapan segitiga restitusi itu ada 3 tahap. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Bagus-bagus Bu, terdengar ini ya penjelasan itu tadi saya paham. Jadi bahwa dalam mendisiplinkan murid, guru tidak perlu lagi menggunakan tindakan tegas, tapi cukup memberikan pendampingan yang menerapkan segitiga restitusi agar murid yang sedang dalam permasalahan itu dapat memperbaiki sendiri kesalahannya. Nah, di sisi lain, hal ini juga berdampak positif secara jangka panjang karena anak sendiri yang memunculkan motivasi dari dalam dirinya. Bagus-bagus. Lalu bagaimana Bu, tindakan Ibu agar dapat menerapkan segitiga restitusi tersebut di lingkungan sekolah kita ini, Bu? Iya Pak, kebetulan ini kan saya masuk ke staf kesiswaan ya Pak ya, lebih tepatnya anggota dari STP 2K. Jadi melalui komunitas ini mungkin awalnya saya akan memberikan ini sosialisasi kepada rekan-rekan juga, rekan-rekan STP 2K bahwa ini loh ada solusi yang lebih alternatif gitu, yaitu dengan menggunakan penerapan segitiga restitusi, begitu Pak. Sepertinya menarik sekali Ibu. Jika rencana yang barusan Ibu sampaikan tadi itu sudah benar-benar berjalan. Jadi tidak sabar untuk melihat di lingkungan sekolah kita. Kira-kira kapan ya Bu bisa diterapkan segitiga restitusi tadi? Ya, kalau bisa secepatnya, Pak. Mungkin minggu ini saya akan, segera berkomunikasi dan berkoordinasi dengan rekan-rekan di STP 2K. Semoga minggu depan sudah bisa menerapkannya, Pak. Saya ikut senang mendengarnya Bu. Harapan saya semua berjalan sesuai rencana. Baik Bu, dari diskusi yang baru saja kita lakukan, adakah pesan yang mungkin bisa Ibu dapatkan dari obrolan ini? Oh iya Pak, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Pak Gumelar karena sudah berkenan menjadi teman diskusi saya hari ini dan sudah meluangkan waktu untuk saya. Dari apa yang kita diskusikan, saya mendapatkan pandangan baru bagaimana sih cara mendisiplinkan murid tanpa harus menggunakan tindakan fisik, yaitu dengan menerapkan segitiga restitusi. Luar biasa nih rencana kita, obrolan kita, rencana Ibu ya lebih tepatnya, obrolannya kita. Yeah. Terima kasih kembali kepada Bu Devi. Sebenarnya saya di sini kan hanya membantu menemani ngobrol. Mungkin lain kali kita bisa atur waktu lagi Bu untuk diskusi seperti ini bagi pengalaman penerapan dari segitiga institusi yang mungkin sudah berjalan atau mungkin juga dengan topik yang lain gitu Bu. Iya Pak, siap dengan senang hati Pak Gum. Kalau begitu saya izin masuk ke kelas dulu ya Pak, ini karena sudah bel jam pelajaran saya. Terima kasih banyak ya Pak sekali lagi. Monggo Bu, terima kasih kembali. Wah, coaching yang luar biasa nih dari Pak Gumelar tadi. Sudah mampu membantu Bu Devi menemukan cara bagaimana mendisiplinkan murid yang sesuai dengan zamannya begitu.
Alhamdulillah tuh proses coaching yang barusan saya lakukan dengan Bu Devi bisa berjalan dengan lancar. Oke, secara keseluruhan sih dari apa yang saya lihat tadi gitu ya Pak, dari apa yang sudah saya observasi tadi, Pak Gumelar sudah dapat menuntun percakapan sesuai dengan alur tirta, sesuai perencanaan gitu nggih, dan juga bisa menitik beratkan pada pengembangan pemberian pertanyaan berbobot sesuai dengan rencana pra observasi yang sebelumnya sudah kita sepakati. Kemudian ada sedikit catatan terkait dengan present tadi gitu nggih, yang saya lihat dari Pak Gumelar itu kan sempat terbawa suasana saat melakukan coaching gitu nggih. Mungkin saking meresapi alur percakapannya atau mungkin ada pikiran lain gitu nggih, sehingga lupa untuk hadir penuh gitu secara penuh, dan mungkin itu bagi saya juga tidak menjadi masalah gitu ya. Yang penting untuk di lain kesempatan mungkin bisa ditingkatkan kembali. Begitu Pak Gumelar. Ya, terima kasih dari umpan baliknya. Yang mungkin Mm-mm. tadi sedikit ini yang kurang fokus. Insya Allah nanti Mm-mm. saya akan berusaha lebih fokus lagi saat melakukan coaching pada kesempatan yang lainnya itu. Mm-mm. Nah, setelah kegiatan coaching hari ini, adakah pengembangan diri lainnya yang akan Pak Gumelar lakukan atau mungkin tindak lanjut dari coaching hari ini, Pak? Oke, terkait tindak lanjut atau Mm-mm. pengembangan diri itu insya Allah ada, Bu, yaitu peningkatan kemampuan coaching saya sendiri. Salah satunya seperti Mm-mm. masukan yang dari Bu Iim tadi, yang disampaikan Mm-mm. gitu ya, terkait lebih fokus lagi. Kemudian untuk tindak lanjut, terkait tindak lanjut kegiatan hari ini, saya menunggu kabar Mm-mm. berikutnya dari Bu Devi. Tadi sudah janjian setelah Bu Devi melakukan atau mempraktekkan segitiga restitusi, kita akan ngobrol kembali. Gitu, Bu. Oke, Pak Gumelar, wah itu rencana yang bagus ya. Jadi ada keberlanjutannya untuk berikutnya gitu nggih. Saya rasa hari ini cukup sekian dulu nggih Pak Gumelar untuk observasi yang saya lakukan hari ini. Senang sekali saya sebagai observer bisa membersamai Pak Gumelar, dan semoga saja ke depan Pak Gumelar selalu sukses gitu nggih. Baik, Bu, terima kasih juga saya ucapkan kepada Ibu. Terima kasih atas pengalamannya. Sehat dan sukses selalu juga buat Bu Iin. Terima kasih, Ibu. Amin. Terima kasih Pak Gumelar, sehat dan sukses juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Gimana kabarnya hari ini, Bu Devi? Sedang kurang fit ini, Pak, karena faktor cuaca ini sepertinya. Ya, Bu, cuaca sedang tidak baik-baik saja ini di tempat saya juga ya. Jaga kesehatannya, Bu. Banyak minum vitamin. Ya, Pak, matur suwun. Sama-sama, Pak. Pak Agung juga jaga kesehatan ya, Pak. Saya dengar Bu Devi mau melakukan coaching. Apa benar ya, Bu? Iya, Pak, benar sekali. Kemarin itu ada teman guru yang mau coaching dengan saya tentang permasalahan yang sedang dialaminya. Gitu. Sebelum itu saya mau tanya nih, Bu, sama Bu Devi, target apa yang ingin dicapai dalam coaching tersebut? Target yang ingin saya capai adalah menggali informasi dari tujuan utama dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coach nanti secara mandiri dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Luar biasa. Lalu kompetensi coaching yang ingin dikembangkan itu di sebelah mananya itu? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan itu adalah dengan menjadi pendengar aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Menjadi pendengar aktif dan memberikan pertanyaan berbobot ya, Bu Devi. Kalau begitu, bagian kompetensi mana nih yang mungkin lebih spesifik lagi ingin diobservasi? Mungkin yang ini Pak, di bagian yang memberikan pertanyaan berbobot untuk menggali kekuatan dan kompetensi yang dimiliki oleh coach saya nanti. Oke, pertanyaan terakhir nih buat Bu Devi. Apa indikator ketercapaian dari pengembangan yang diinginkan? Ya baik, indikator kecapaian dari pengembangan ini adalah
Coach mampu menyelesaikan permasalahannya berdasarkan pemahaman dan kemampuan dirinya sendiri, serta memunculkan ide-ide yang baru. Ya, bagus sekali rencananya Bu Devi. Semoga proses coachingnya besok berjalan lancar, Puji merasa nyaman dan merasa terbantu. Semangat, Devi. Ya Pak, harus semangat terus. Terima kasih ya Pak. Oke, sama-sama. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Devi. Selamat pagi juga Ibu. Waalaikumsalam. Gimana Bu kabarnya hari ini Bu? Sehat? Alhamdulillah sehat Bu Devi. Gimana Bu Devi sendiri, sehat juga kan? Alhamdulillah Bu. Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya Bu. Amin. Amin. Maaf sebelumnya Bu Devi, saya ingin mengganggu waktu sebentar. Bolehkah atau mungkin ada waktu longgarkah Bu Devi? Iya Bu, tentu saja boleh nih Mas. Saya masih ada waktu luang ini Bu kebetulan. Gimana kalau kita Mm-mm. bicara di ruang meeting saja Bu supaya suasananya tenang gitu Bu, enak untuk ngobrol. Oh, oke, saya ngikut Bu Devi aja deh. Karena ada sesuatu yang ingin saya ceritakan, saya bicarakan dengan Bu Devi, gitu Bu Devi. Oke, nggih. Baik Bu, silakan duduk dulu nggih Bu Iim. Terima kasih Bu Devi. Ya, ngomong-ngomong nih Bu, setelah diskusi ini Mm, nanti, apa yang akan diharapkan oleh Bu Iim? Begini Bu Devi, sebenarnya kan saya itu ada satu permasalahan gitu ya yang ingin saya ceritakan kepada Bu Devi dan Hmm. mudah-mudahan Bu Devi nanti bisa membantu saya untuk mendapatkan solusi gitu. Baiklah Bu, semoga dengan pertemuan ini Bu Iim bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi gitu ya Bu. Nah coba Ibu Mm-mm. ceritakan dulu ada permasalahan apa? Begini Bu Devi, akhir-akhir ini saya itu merasa bahwa murid-murid yang ada di kelas yang saya ajar ini semangat dan antusiasnya itu menurun gitu loh Bu, terutama di kelas bahasa. Kalau kelas lain sih mengalami penurunan tapi tidak terlalu gitu, gitu. Tapi yang paling drastis itu di kelas bahasa. Nah ini bisa dilihat dari ada yang tidur gitu ya, ada yang main HP, bahkan mungkin kalau pas ada tagihan tugas gitu yang mengumpulkan hanya sedikit, bahkan ada kurang dari 50% gitu yang mau mengumpulkan gitu loh Bu Devi. Oh, berarti ini Bu Iim sedang menghadapi permasalahan mengenai menurunnya semangat dan antusias murid kelas Iya betul kita Bu Devi. saat pembelajaran itu. Mm-mm. Gitu ya, Bu, ya. Kira-kira dari pandangan Begitu. Bu Iim penyebabnya apa Bu? Kalau saya ingat-ingat kembali sih sebenarnya gini Bu Devi, hal-hal yang bisa membuat murid saya semangatnya menurun atau mungkin kurang antusias itu mungkin karena saya rasa pelajaran saya matematika itu anu gitu ya Bu, membosankan atau gimana ya Bu, atau mungkin matematika dianggap sebagai momok pelajaran yang sulit untuk dikerjakan, diselesaikan, sehingga pelajaran saya begitu membosankan gitu. Apalagi mungkin karena saya sering memberi pelajaran dengan ceramah gitu ya, sehingga monoton kelihatannya gitu. Nah ini mungkin yang membuat anak-anak saya, terutama di kelas bahasa itu semangat dan antusiasnya menurun. Itu baru perkiraan saya Bu Devi. Ya, baik. Ini sudah luar biasa ini Bu. Bu Im sudah bisa mengidentifikasi Mm-mm. penyebab dari permasalahan ini. Ternyata anak-anak Mm-mm. bosan karena Ibu menggunakan model pembelajaran yang monoton, yaitu dengan metode ceramah tadi ya Bu ya. Dan juga apalagi Mm-mm. pelajaran matematika itu kan sangat sulit begitu bagi mereka. Iya. Baik, saya yakin Bu Iim bisa menyelesaikan permasalahan ini. Nah, Bu Iim pasti tahu ada berbagai macam pelatihan-pelatihan mandiri yang bisa diikuti Mm-mm. kan Bu? Bu Iim pernah mengikutinya nggak Bu? Seperti pelatihan-pelatihan itu? Kalau saya ingat sih pernah Bu, cuman ya udah agak beberapa waktu yang lalu gitu nggih. Saya pernah mengikuti pelatihan secara mandiri, bahkan jangka waktunya itu hampir 1 tahun Bu. Yaitu pelatihan di Indonesia Teaching Teaching Fellowship itu yang diselenggarakan oleh Ruang Guru itu loh Bu. Oh iya, baik. Itu bagus itu, Bu. Berarti Bu Iim kan pernah mengikuti pelatihan secara mandiri. Nah, ini bisa Mm-mm. digunakan Bu sebagai alternatif penyelesaian dari permasalahan yang sedang Bu Iim hadapi. Nah, kira-kira saat Mm-mm. pelatihan itu ilmu apa yang didapatkan oleh Bu Iim?
Sebenarnya ilmunya sih banyak ya, mungkin cuman karena saya belum menerapkannya gitu nggih. Salah satunya ini di pelatihan tersebut guru itu harus kreatif, komunikatif, inovatif, kooperatif gitu nggih sesuai dengan kebutuhan pembelajaran murid gitu Bu Devi. Nah, dari ilmu yang sudah Ibu dapatkan itu tadi ada kreatif, komunikatif, inovatif, dan kooperatif. Bu Iim pasti sudah ada gambaran nih, kira-kira Mm-mm. rencana Bu Iim untuk meningkatkan kembali semangat dan antusias murid Ibu di kelas saat pembelajaran itu apa rencananya? Iya Bu Devi, ini saya akan mencoba untuk mempraktekkan apa yang sudah saya dapat di pelatihan dulu Bu. Mm-mm. Karena kan sejatinya pembelajaran itu harus berpusat pada murid gitu ya Bu, bukan pada saya gitu. Sehingga Iya. saya bisa membuat pembelajaran yang kreatif, mungkin mengasihkan gitu ya dengan menggunakan berbagai media pembelajaran inovatif yang mungkin ada di internet atau mungkin di yang lainnya gitu ya, Iya. sehingga saya bisa menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan gitu. Dan planning saya yang berikutnya, saya juga ingin meminta bantuan pada guru BK untuk memberikan motivasi kepada anak-anak. Kemudian kita juga akan menggandeng orang tua, jadi orang tua dilibatkan untuk memantau perkembangan anak-anak gitu, dan tentunya tidak lupa juga kita harus bisa berkolaborasi dengan teman sejawat. Begitu Bu Devi. Oh ya, biasa sekali nih Bu, rencananya sudah bagus sekali. Nah, berarti kan Bu Iim sudah mengetahui nih rencana dari permasalahan ini. Mm-mm. Mm-mm. Targetnya nanti kira-kira untuk meningkatkan semangat dan antusias itu di skala berapa Bu? 1 sampai 10. Kalau target sih saya nggak berani muluk-muluk ya Bu Devi, kan ini baru mau mencoba gitu, sehingga Iya. kalaupun nanti anak-anak itu harapan saya itu di angka 8 aja sudah alhamdulillah. Kalau bisa sampai 9 itu sudah saya anggap sebagai yang luar biasa gitu Bu. Iya, di angka 8 sampai 9 berarti nggih, Bu, nggih. Nggih, Saya iya, yakin iya Bu Bu. Iim pasti bisa kok. Nah, lalu Insya untuk Allah. strategi ini Bu, apa yang akan Bu Iim lakukan? Yang pertama saya di kemudian setelah mengecek kehadirannya mungkin di kelasnya supaya kelasnya juga belajar. Kemudian yang kedua mulai pelajaran mungkin dengan ice breaking mungkin di awal atau mungkin juga di akhir kita sesuaikan dengan pembelajaran itu gitu sehingga bisa membangkitkan semangat murid. Kemudian saya juga akan mengajar dengan metode yang variatif gitu nggih, menggunakan media-media pembelajaran inovatif, pembelajaran yang tidak hanya dilakukan di kelas saja, mungkin kadangkala juga bisa diajak ke luar kelas gitu nggih, Iya, untuk betul. melihat mengaplikasikan ilmu matematika di luar kelas gitu nggih. Atau mungkin juga bisa saya nanti akan berkolaborasi terutama dengan teman se-MGMP matematika atau mungkin lintas MGMP, mungkin juga bisa lintas sekolahan gitu ya untuk mendapatkan kritik atau saran atau masukan dari pembelajaran saya itu gitu. Dan yang terpenting lagi saya akan memberikan penjelasan kepada murid bahwa pelajaran matematika sangat penting, terutama kalau kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kita tidak bisa terlepas dari yang namanya matematika gitu. Dan ini yang terakhir, mungkin posisi BK dalam memberikan motivasi di kelas itu juga harus tetap dilaksanakan. Begitu Bu Devi. Oke, luar biasa sekali strateginya Bu Iim. Pertama harus mengecek kehadiran, ice breaking, metode pembelajaran yang variatif, pembelajaran bisa dilakukan di Hmm, kelas atau di luar dan melakukan kolaborasi dengan rekan guru dan guru BK gitu nggih, Bu. Lalu untuk melakukan hmm. strategi ini dibutuhkan waktu berapa lama, Bu, kira-kira ini? Ya, karena baru pertama ya mungkin saya akan mencoba dalam waktu 2 minggu ini ya Bu. Yang 1 minggu ini saya gunakan untuk persiapan dulu, mungkin mencari metode media tadi gitu, nggih, yang sesuai gitu. Kemudian nanti kalau strategi ini berhasil, saya tidak hanya melakukan pada kelas bahasa, tapi juga akan diimbaskan ke kelas lain yang saya ampu begitu Bu. Oke. Nah, kira-kira dalam waktu jangka 2 minggu ini, siapa saja yang bisa menjaga komitmen untuk mewujudkan rencana ini, Bu?
Ya tentu saja yang pertama saya gitu nggih sebagai Nggih. pelaku utama gitu. Kemudian ya guru matematika yang mengajar di kelas kelas tersebut, guru murid juga gitu nggih. Kemudian guru BK dan juga orang tua. Jadi ini ada keterlibatan dari semua pihak gitu. Itu Bu Devi. Ya, jadi dengan melibatkan murid, guru BK, dan orang tua nggih, Bu, nggih. Nah, mudah-mudahan Iya, ini bisa berhasil nggih, Bu. Saya tunggu 2 minggu amin. lagi hasilnya bagaimana, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Oke siap Bu Devi. Semoga saja bisa konsisten untuk melaksanakan tadi gitu. Ya, Bu, semoga. Sekarang gimana nih perasaan Bu Iim setelah coaching ini? Alhamdulillah saya merasa lega Bu Devi ini sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Walaupun kemarin sebenarnya kita sudah punya rencana tapi masih ragu-ragu. Tapi setelah bisa berbicara dengan Bu Devi, saya sudah mantap untuk melaksanakan rencana-rencana tersebut gitu. Iya, wah sip sekali. Alhamdulillah ya Bu ya. Semoga Bu Iim nanti menjadi guru yang idola untuk anak-anak yang kehadirannya tuh selalu dinanti-nantikan oleh anak-anak. Amin. Amin. Terima kasih Bu Devi untuk waktu longgarnya, untuk sharing-sharingnya hari ini. Sama-sama Bu. Baik kalau begitu cukup dari saya ya Bu. Sampai ketemu 2 minggu lagi. Oke, terima kasih Bu Devi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Bu Devi, bagaimana nih perasaannya setelah coaching hari ini? Alhamdulillah Pak, karena Bu Iim ini sangat semangat sekali karena sebenarnya beliau itu sudah memiliki kompetensi yang sangat baik, tinggal perlu penguatan saja ini Pak. Sudah luar biasa. Baik, saya ada beberapa pertanyaan nih kembali untuk Bu Devi, tapi sebelumnya saya akan membacakan secara garis besar dulu untuk alur delta saat coaching tadi Bu, sudah tampak semua gitu ya. Di checklist saya itu semua tercentang, mulai dari tujuan itu sudah nampak, ya identifikasi pun sudah nampak, sudah tercentang, rencana aksi juga sudah, dan tanggung jawab juga sudah tercentang. Kemudian yang kedua, tadi di awal Bu Devi ingin mengembangkan tentang menjadi pendengar aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot ya. Nah, Ya, itu semua juga sudah tampak Bu Devi menjadi pendengar yang aktif, ditandai dengan bisa mengulas sedikit gitu ya, apa yang Bu ingin sampaikan dan sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang dapat menggali dan memunculkan kompetensi yang dimiliki oleh Coach tadi atau Bu Iin. ya. Nah, pertanyaan pertama buat Bu Devi, apa yang menjadi indikator pencapaian pengembangan yang diinginkan? Iya Pak, indikator yang tampak tadi ada beberapa pertanyaan yang berbobot yang saya berikan dan Bu Iim sudah bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapinya saat ini. Kemudian Bu Iim juga bisa memunculkan ide-ide yang fresh untuk pengembangan pembelajaran di sekolah. Salah satunya adalah melakukan ice breaking sebelum melakukan pembelajaran. Pertanyaan kedua nih dari saya. Barusan kan Ibu melakukan coaching untuk meningkatkan kompetensi menjadi pendengar aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Nah, untuk coaching yang akan datang, gitu ya, misalkan Bu Devi akan mengembangkan kompetensi apa berdasarkan hasil coaching hari ini? Ya Pak, berdasarkan hasil coaching hari ini, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi itu adalah bagian kompetensi yang kehadiran penuh, Pak. Oke, jadi mulai mau melengkapi gitu ya Bu. Setelah tadi pertanyaan berbobot, kemudian berperan aktif, sekarang kehadiran penuh. Oke, ide yang bagus sekali. Iya, Pak. Uh, saya rasa cukup Ibu untuk pasca orientasinya. Terima kasih banyak buat Bu Devi sudah melakukan coaching dengan baik. Ya Pak, sama-sama Pak. Terima kasih banyak juga.